Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Welcome back to my channel Idrus Muhammad. Asai. Gila, kangen banget gue sama kalian. Udah lama nggak bikin konten kayak gini ya kan. Oke, jadi sekedar informasi ya kan. Jadi ternyata penonton channel gue itu bukan orang Indonesia aja gitu loh. Jadi banyak penonton dari luar negara. Sombong amat. Ya, keren. Jadi kita harus sapa mereka dengan bahasa internasional. Jadi bisa aja dengan Hello USA ya kan? Hello Japan, hello Malaysia and another country. To my channel Idrus Muhammad, my name Idrus. You can call me Idrus. And for your information, in my channel you can get information about traveling, problem solving, and then lifestyle. And most important, only on this channel you can be happy because I am always happy. Baca. Hancur-hancuran bahasa Inggris gue. And today I want to explain about my job experience in PT Transportasi Jakarta. Udah ribet pakai bahasa Inggris aja, udah kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Oke? Bahasa Indonesia aja ya, ribet. Malu gue sama dosen pembimbing gue bahasa Inggris ya kan. Lebih malu maaf nih. Bahasa Inggris saya acak-acakan. Oke, di sini karena sesuai permintaan subscriber gua ya kan. Jadi di sini kemarin tuh waktu itu dia komen di salah satu video gua ya kan, suruh bang bahas dong bang pengalaman abang pas di TJ gimana, suka dukanya gimana, terus awal mulanya abang kerja di sana gimana, terus berapa lama. Oke, karena gua di sini orang baik ya kan, jadi di sini gue juga bakalan nurutin kemauan kalian untuk menceritakan lebih detail lagi pengalaman gue bekerja di sana ya kan, suka dukanya gimana, terus gue berapa lama kerja di sana ya kan. Jadi di sini untuk namanya itu kalau nggak salah Emir Hamzah. Oke, thank you buat Emir Hamzah ya kan. This is video for you ahli. Oke, di sini gue mau cerita mengenai awal mulai gua bekerja di PT Transportasi Jakarta ya kan. Jadi di sini gua bukan hanya sekedar cerita ya kan, karena ini benar-benar pengalaman pribadi gua ya kan. Kenapa gua bisa bilang begitu ya kan, bang serius tuh bang bisa pernah kerja di Transjakarta? Ya buktinya nih gue pakai ya kan seragamnya, ini seragam khusus hari Jumat ya kan. Dan di sini ID cardnya masih ada ya kan, dan di sini baju kebanggaannya kalau lu boleh tahu. Jadi gua nggak sekedar omong doang, langsung aja ya. Pertama kali gua masuk Transjakarta itu bulan Maret 2018 gini. Jadi dulu itu cuman sekedar iseng-iseng aja ya kan, iseng-iseng gue ya kan ngelamar di segala macam, karena posisi waktu itu gue masih kerja di sebuah perusahaan pembiayaan ya kan. Jadi gue cuma iseng-iseng aja ya kan ngelamar di linknya PT Transportasi Jakarta. Lu bisa cek di Google PT Transportasi Jakarta, pilih karir. Cuman untuk sekarang ini beliau tidak mengadakan untuk lowongan pekerjaan ya kan. Sekedar info, untuk pendaftarannya itu kalau nggak salah dulu menggunakan komputer. Jadi untuk yang di HP itu nggak bisa. Jadi di HP itu lu cuma bisa ngecek apa aja yang sekiranya lu isi nanti gitu loh. Jadi untuk pengisiannya sama untuk pendaftarannya dulu itu lewat komputer, jadi nggak lewat HP. Ada beberapa orang juga yang bilang, bang gua kok belum diterima ya kan. Kadang ada yang sebulan baru di SMS, kadang ada yang 2 bulan baru di SMS sama HRD-nya ya kan. Kebetulan banget emang rezeki gue juga waktu itu, gue cuma seminggu habis gue apply, gue langsung di SMS sama HRD-nya ya kan, bahwasannya gue lolos untuk mengikuti tahap selanjutnya. Jadi kita pakai seleksi ya kan,
seleksi gitulah intinya. Yang pertama kita ada, kalau nggak salah tuh ada 3 seleksi. Yang pertama seleksi administrasi ya kan, mulai dari data-data lu ya kan. Yang kedua itu kita seleksi fisik. Fisik itu waktu itu gue di sana itu kalau nggak salah kita lari di inian tuh, apa namanya tuh ya, kalau tempat parkir bus lah intinya lari di situ ya kan. Beberapa putaran, yang paling banyak ya dia yang lolos gitu loh. Kalau nggak salah waktu itu minimal banget tuh 11 putaran di pool TJ. Pool TJ itu di alamatnya itu di daerah Cawangki ya kan, Cawangki. Jadi gua langsung dapat SMS. Besokannya gue langsung malam itu gue harus menyiapkan data-data gue ya kan. Setelah itu besokannya gue langsung cus ke sana gitu loh. Yang pertama kita seleksi administrasi, yang kedua kita seleksi fisik, yang ketiga kita psikotes. 3 ini lolos, lu bisa masuk. Lu itu batasannya itu batasan umur minimal itu 21 tahun, maksimal itu 30 tahun ya kan. Tapi pas gua daftar itu ya kan, ternyata banyak juga yang daftar itu umur 18 tahun, umur 30 sampai 31 tahun ke atas ya kan. Ternyata emang karena sistemnya nggak ngebaca juga ya kan. Jadi ibarat kata itu lu mau daftar pakai tanggal lahir yang lebih tua atau lebih muda sebenarnya bisa, cuma diseleksi lagi di seleksi administrasi. Nah ya kan, jadi itu kemarin sempet tegang juga sih ya kan. Pas ngumpul ya kan, pas seleksi administrasi kan kita nyerahin berkas segala macem, datang HRD-nya bilang kayak gini ke anak-anak waktu itu ya kan. Siapa di sini yang umurnya kurang dari 21 tahun dan lebih dari 30 tahun? Pertama nggak ada yang ngacu ya kan. Nah setelah itu dia bilang kayak gini, saya punya datanya, data realnya yang sekiranya umurnya di bawah 21 tahun dan maksimal di atas 30 tahun, mohon segera sadar diri karena saya punya datanya. Wah disitulah ya kan, daripada malu disebutin pada keluar tuh hampir kalau nggak salah itu 30%-nya keluar dah. Selesai seleksi administrasi, lolos. Kalau nggak salah itu kita di SMS lagi besokannya langsung seleksi fisik. Nah di sini mohon maaf nih sebelumnya, yang bertato sama tindik itu nggak bisa gitu loh, karena itu udah persyaratan awalnya, persyaratan utamanya bahwasannya yang bertato sama yang bertindik itu nggak bisa. Ternyata masih ada yang konyol juga gitu loh. Ada yang kupingnya ditindik, ada yang pas dibuka baju. Karena kita tuh waktu itu kita buka baju, buka celana, bener-bener pakai sepak lah ya kan. Bener-bener kayak tentara gitu loh ya kan. Buka baju segala macam dilucuti ya kan. Nah ternyata waktu itu pernah ada yang tato di sini nih, keren banget tatonya, tato macan apa tato bunga gua nggak tahu lah, pokoknya langsung disuruh keluar ya kan. Selesai seleksi di pool ya kan, di pool minimal bat itu 11 putaran. Setelah itu besokannya itu kita seleksi psikotes. Singkat cerita, diterimalah gua ya kan, bahwasannya selamat, bahwasannya Anda diterima di PT Transportasi Jakarta. Di situ kita di training dulu 1 bulan. 1 bulan dengan gaji 1 hari itu 100.000. Cuman gue dengar info sekarang itu katanya ada yang trainingnya sampai 3 bulan ya kan, 4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Gue nggak tahu ya sistem manajemennya gimana ya kan. Cuman kalau menurut gue sih parah sih ya. Cuman ya itulah urusan mereka lah. Intinya waktu itu gue cuma sebulan di trainingnya ya kan. Nah di situ tuh dilihat tuh dari mulai absennya segala macem ya kan, absennya, terus gimana nih kelakuannya nih orang nih pas pelayanan, gimana ya, kita diajarin SOP-nya gimana ya kan. Pokoknya ini segala macam lah ya, prosedur yang harus kita lakukan di dalam bus kayak gitu ya, mulai memberikan kursi prioritas ya, karena waktu itu gue ngelamarnya PLB ya, petugas layanan bus, atau bahasa kasarnya itu connect bus. Lanjut setelah training selesai itu namanya
kita kalau nggak salah itu PKWT pertama. PKWT pertama itu kontrak 1 tahun. Kontrak 1 tahun dengan gaji UMR plus tunjangan. Tunjangan untuk PLB itu kalau nggak salah 500.000. Penempatan awal karena domisili, karena rumah gue di sini di daerah Setu Cipayung, jadi penempatan awal gue itu di terminal Kampung Rambutan. Jeng 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 jeng. Inilah awal mulai gue, ibarat kata banyak suka dukanya lah, ibarat kata ya kan. Baru masuk di sana kerasalah yang namanya senior sama junior, pastilah. Dimanapun kalian bekerja pasti ngerasa lah namanya senior junior, apalagi di transportasi Jakarta lah ya kan. Yang namanya senior sama junior itu kadang juniornya disuruh naik semua ya kan, sama koordinator lapangannya. Nah seniornya ada yang stay ya kan, ya itulah permainan mereka lah, intinya bodo amat lah, yang penting mah gue mau kerja gitu loh ya kan. Kayak nyari-nyari ilmu. Di terminal Kampung Rambutan itu kalau nggak salah cuma 2 bulan. Cuman 2 bulan, gua nggak tahu karena ada permasalahan apa, gue dipindahkan gitu. Dipindahkan di Cibubur, Depok. Non BRT. Non BRT itu kalau kalian suka naik busway di pinggir-pinggir bus stop ya kan. Nah, itu namanya non BRT. Yang transaksinya itu pakai mesin-mesin edisi. Nah, itu namanya non BRT gitu. Kalau BRT itu yang di halte-halte besar, tinggal lo tempel doang ya kan di mesin di haltenya, itu namanya non BRT. Itu namanya BRT. Nah di Depok ya kan itu gua kalau nggak salah itu bertahan selama 1 tahun. Iya, kontrak PKWT pertama kan 1 tahun tuh kontraknya ya kan. Nah di situ gua bertahan di Depok. Loloslah tuh gua PKWT yang kedua. PKWT kedua, setelah PKWT pertama habis dipanggil lah tuh semua angkatan ya kan untuk tanda tangan PKWT kedua. PKWT kedua sama itu 1 tahun. PKWT 1 lolos, PKWT kedua lolos. Setelah PKWT kedua ini beres, tahap selanjutnya adalah seleksi untuk karyawan. Dulu ya kan dulu kayak gitu. Itu kalau nggak salah selang sebulan habis PKWT kedua itu gue ditarik untuk ini sih apa, ibarat kata bis premium Transjakarta, yaitu bus Royal Trans. Waktu itu Royal Trans Cibubur ya namanya ya, Royal Trans Cibubur. Kita ada 3 rute ya kan. Pertama Blok M, kedua Kuningan, ketiga Kota. Itu Cibubur Blok M, Cibubur Kuningan, Cibubur Kota. Ini namanya bis premium. Bis premium tarifnya bukan 3.500, tarifnya itu 20.000. Ibarat kata yang petugas layanan bus yang ada di Royal Trans itu ibarat kata itu petugas pilihan lah. Kenapa? Ya kan? Segmen penumpang kita itu penumpang yang menengah ke atas, bukan menengah ke bawah, mohon maaf sebelumnya gitu, karena kan tarifnya itu 20.000. Ya emang sih gua akuin penumpangnya itu emang kerjanya itu ibarat kata kantoran gitu loh, kayak di Kuningan ya kan, itu ya bener-bener kalau lihat Kuningan ya bener-bener kantoran semua isinya ya kan. Sombong amat. Nah setelah gua di Royal Trans, detik-detik mau habis PKWT yang kedua ya kan, ternyata di situ ada problematika, ibarat kata lah, itulah modelnya kan, problematika anjay. Karena ada kabar-kabar yang sekiranya nggak ada yang perpanjang kontrak, nggak ada seleksi karyawan ya kan. Nah itulah yang ibarat kata bikin kita itu gundah gulana gitu loh. Dan info terakhir yang gue dengar ya kan, penerimaan karyawan, seleksi karyawan itu kalau nggak salah terakhir bulan Desember 2019. Pahitnya gue itu habis kontrak tanggal 11 Maret 2020. Itu pahitnya sih sebenarnya sih. Amat sangat disayangkan ya, namanya bukan rezeki sih sebenarnya ya, mau diapain lagi gitu ya kan. Kontrak nggak diperpanjang juga ya kan, ya udah kita mau gimana, karena apa, di
perjanjian kontrak ya kita nggak bisa nuntut gitu loh, karena situ ada tertera beberapa kalimat yang sekiranya bahwasannya kita pihak pertama itu nggak bisa nuntut pihak kedua untuk minta seleksi karyawan. Hello, motherfucker. Gitu loh. Berhubung kita udah setujuin tanda tangan materai segala tanda tangan materai 6.000 ya kan, ya udah mau gimana lagi ya kan, emang bukan rezeki kita gitu loh. Ya beruntunglah kalian yang sekiranya habis kontrak itu sebelum Desember atau bulan Desember, karena itu bisa dapat seleksi karyawan. Dan suka dukanya itu ya kan. Pertama dukanya dulu ya, dukanya. Dukanya itu ibarat kata untuk libur kita susah. Dalam artian liburnya kita itu liburnya rollingan jadi gitu. Intinya 5 hari kerja, 1 hari libur. Iya guys. Ya pokoknya gitulah, pokoknya 5 hari apa 6 hari kerja, pokoknya seminggu itu lu sehari libur gitu aja sih intinya. Buat kalau menurut gua, kalau untuk yang berkeluarga itu agak susah kan, ibarat kata itu untuk ketemu ya anak atau istri tuh kayak, kalau menurut gua tuh agak susah gitu. Tapi kalau untuk bujang fine aja ya gitu. Cuman dan di kita itu untuk masuknya itu bus start itu jam 5 pagi kita udah start, kita udah jalan ya kan. Dan bus terakhir itu kalau nggak salah jam 10 malam gitu loh, jam 10 malam itu bus terakhir ya kan. Untuk aplusan itu biasalah, untuk pokoknya 8 jam kerja ya kan. Nah itu baru aplusannya itu untuk jamnya. Dan duka yang pernah gue alamin tuh pernah waktu itu satu bus itu kalau nggak salah gua gitu kalau nggak salah lagi main di Depok, lagi kerja di Depok ya kan. Satu bus PPD itu normalnya itu cuman isi kira-kira 50-an, dan di situ karena membludaknya penumpang ya kan, jadi waktu itu isinya 101 penumpang. Lu bayangin gua transaksi sama penumpang sampai gini-gini ya kan, alik ya. Itu sih menurutku sih. Untuk dukanya paling ya pertama itu senioritas gitu loh, antara senior sama junior itu pasti. Itu nggak dimanapun pasti ada yang namanya senior sama junior, itu pasti. Dan yang lebih anehnya itu ya koordinator lapangan itu pasti membedakan gitu loh. Pasti ada anak-anak spesial. Kalau orang bilang tuh pasti ada anak-anak spesial gitu, anak kesayangan gitu loh, gitu. Terus juga dukanya juga kalian juga untuk waktu agak susah gitu loh, untuk ketemu anak istri ya kan. Kadang kita berangkat ya kan, anak masih tidur, tinggal pulang anak udah tidur, jadi suka nggak ketemu gitu sama anak. Itu kalau yang untuk yang berkeluarga gitu ya. Tapi kalau untuk yang bujang ya kalau menurut gue fine aja ya kan. Tapi kalau untuk jalan sama pacar agak susah juga gitu. Karena kan namanya malam minggu kan pasti jalan, cuma kan malam minggu kadang lu kerja. Dan dukanya juga di sini pas hari raya tanggal merah itu kita masuk. Ya kalau emang rezeki lu libur di situ tuh ya itu rezeki lu, tapi kalau bukan rezeki lu ya itu kita masuk. Dulu itu kalau nggak salah nggak ada lah yang namanya bonus lah. Ibarat kata lu masuk di hari raya dapat bonus, dulu nggak ada kalau menurut gua. Cuma sekarang ini aja baru ada lagi ya kan, mungkin banyak yang komplain atau gimana gua nggak tahu sih ya. Untuk hari raya tanggal merah kita masuk, itu sedihnya sih kalau menurut gua ngerasain banget 2 tahun Idul Fitri masuk gitu loh. Dari situ masuk pagi ya kan, rasain banget ya kan, nggak bisa sholat Idul Fitri. Kita Idul Fitri di sana gitu ya kan, nggak ngumpul sama keluarga, ngumpulnya baru sore ya kan. Nah itu sih berasanya kalau menurut gua gitu loh, di waktu kalau menurut gua. Untuk sukanya kalau menurut gua sih kerja agak nyantai gitu ya. Ya kalau lu enjoy ya lu nyantai aja gitu loh, karena ibarat kata gaji kita itu waktu itu tuh kalau nggak salah UMR Jakarta plus tunjangan 500.000 ya, lumayan lah ibarat kata buat ijazah SMA ya kan. Dapat gaji segitu kalau menurut gua ya sepadan gitu loh ya kan. Untuk gaji ya lumayan gitu loh. Untuk kita juga ada BPJS Ketenagakerjaan ya kan, ibarat kata tercover lah gitu loh untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Itu lu kalau nyari pasangan itu gampang di sana. Dan di sini pun bener gua akuin, lu kalau nyari cewek di sana itu gampang. Karena apa? Ibarat kata itu kan kita
ya dengsek-dengsekan lah di satu mobil satu bus ya kan. Ibarat kata lu kalau mau kenalan kayak gimana kalau lu punya tampang yang sekiranya wow ya kan, ya standar ya SNI lah ya gitu kan, lu bisa dapet cewek berkata penumpang di sana gitu. Jadi ibarat kata itu sukanya itu ya gampang juga sih, ibarat kata nyari cewek atau nyari kenalan di sana gitu loh. Kerjanya kita itu monoton, ibarat kata ya pelayanan aja gitu loh. Kalau ibarat kata ilmu ya kan, ilmu paling yang lu dapet apa ya gitu, ilmu pelayanan aja sih kalau menurut gue sih. Dan itu pun tergantung pribadi masing-masing gimana menyikapinya. Kadang ada petugas yang jutek ya kan, ada juga petugas yang sekiranya ramah baik ya kan, macam-macam tergantung petugas atau tergantung pribadinya masing-masing gitu loh. Dan di sini hal yang utama itu di Transjakarta itu komplain. Karena di motonya Transjakarta itu kalau nggak salah di busnya, kalau lu lihat di busnya, pelangganku adalah rajaku, itulah kalau nggak salah, kalau menurut gue. Setahu gue pelangganku adalah, ya bener-bener ibarat kata pelanggan komplain dikit ya kan, atau komplain yang aneh-aneh itu bener-bener langsung naik ke atas gitu loh. Dan kalau menurut gue bukan ini ya, bodohnya dari pihak perusahaan itu gini loh. Ya mungkin karena mereka punya misi 1 juta pelanggan juga ya kan, jadi apa-apa yang sekiranya berhubungan sama pelanggan itu sensitif kalau menurut gue sih. Dan bodohnya mereka itu apa, maksud gue gini, kalau sekiranya ada komplain yang sekiranya hal-hal yang nggak penting gitu loh, maksud gue tinggal telepon koordinator lapangannya, konfirmasi sama petugas PLB nya, selesai gitu loh. Jadi nggak usah kita sebagai PLB ya kan udah capek di lapangan harus ke kantor gitu untuk klarifikasi. Kalau menurut gue sih gitu bagusnya gitu loh. Cuman di sono waktu itu ya gue rasain enggak gitu loh. Jadi petugas harus ke sana ya kan, kita udah capek, udah ngantuk ya kan. Kita harus konfirmasi lagi mengenai komplainan atau mengenai permasalahan yang ada gitu loh. Ya, itu sih kalau menurut gue gitu loh. Ya semoga ini jadi ibarat kata itu jadi bisa dipertimbangkan lagi lah oleh manajemen yang sekarang gitu loh. Komplain itu sensitif, kadang-kadang pelanggan komplainnya tuh macam-macam gitu. Ada yang petugasnya bau banget gitu kan, ada yang komplain tuh petugas, gue pernah baca ya kan di grup, kita punya grup juga ya kan, grup ya masing-masing koridor, masing-masing rute ya kan. Sekarang gue pernah baca situ ada, tolong dong diganti petugasnya bau banget gitu. Macam-macam ya kan, ada ya kan yang namanya pelanggan ya kan. Kita kan ya lu bayangin ya kan, satu bis itu ada puluhan macam karakter pelanggan, dan kita harus memaintain itu semua kan, gimana ya kan. Dan di sini untuk seragam, jadi kalau orang yang habis PKWT ya kan, kalau atau kontraknya habis, itu seragam harus dibalikin ya kan, seragam harus dibalikin nih. Kenapa gua nggak balikin? Bukan seragam aja sih, ID card juga harus dibalikin. Kenapa nggak dibalikin? Kenapa gua nggak balikin? Karena ini benar-benar real, gue beli gitu. Dan ini pun gue beli, dan sebatas ID card pun gue beli, gue bikin waktu itu di PGC. Karena waktu itu gue dapet cuman di sini bacanya training, foto gue training gitu doang sih. Padahal gue udah nggak training lagi ya kan. Jadi gue konfirmasi ke sana, katanya udah mendingan kamu bikin aja sih di PGC. Ya udah akhirnya gue bikin gitu loh. Dan untuk baju ini tuh baru dapet kalau nggak salah gue setahun gue kerja di TJ, habis PKWT ke 1 mau PKWT kedua itu ditanyain untuk baju ini siapa yang mau ngambil gitu loh. Karena apa kan, seragam untuk orang yang belum ini tuh kita pakai batik name tag ya kan, ID card segala macam, sama celana hitam itu untuk seragamnya. Ya ibarat kata kita mau dong setara sama mereka yang punya ini, ibarat kata kan dihargai gitu loh, ibarat kata gitu loh. Jadi waktu itu gue beli karena dapat ini dan ini itu lama gitu. Jadi ya udahlah, kita keluar modal aja lah buat beli ya kan. Karena gue juga nggak mau terus-terusan pakai batik ya kan. Gue mau beli batik berapa lusin yang sekiranya bisa handle gue selama 2 tahun ya, nggak mungkin gitu loh. Jadi itu tuh ini program. Jadi kenapa ini gue nggak balikin? Karena ini gue beli real pakai duitku pribadi dan bikin pakai duitku pribadi ya kan. Jadi yang apa yang gue dapat dari TJ itu yang gue balikin. Kayak waktu itu gue dapat batik Transjakarta, itu gue udah gue balikin. Ini gue nggak balikin, ini gue nggak balikin karena punya gue pribadi dong ya kan. Dia minta apa ya kan, nggak ada gitu.
Itu aja sih sebenarnya sih, ibarat kata yang sekiranya cerita dari transportasi Jakarta, pengalaman kerja gue selama gue kerja di transportasi Jakarta ya kan, banyak pengalaman, banyak suka dukanya yang sekiranya berkenang lah sampai saat ini. Sebenarnya amat sangat disayangkan sih kontrak gue habis ya kan, nggak diperpanjang. Sebenarnya untuk absen sih kalau menurut gue bagus gitu loh, karena alhamdulillah sih yang namanya sakit gue selama 2 tahun itu nggak pernah gitu loh. Cuman mau gimana, namanya rezeki kan udah ada yang ngatur gitu loh ya kan? Kita nggak bisa memungkiri hal itu gitu loh. Untuk divisinya itu untuk Transjakarta itu pertama Pramudi itu kalau kita bilang supir, terus petugas layanan bus kayak gua kalau bilang connect juga, terus patroli ya kan, patroli, terus satgas itu ibarat kata satuan, ibarat kata itu yang kalau lu pernah naik busway itu kan ada petugas-petugas yang ibarat pakai baju security, nah itu namanya satgas gitu loh. Dan satu lagi ya divisi-divisi yang perkantoran mereka gitu loh, orang-orang gede, orang-orang atas gitu loh. Itu aja sih sebenarnya cerita suka duka gua mengenai pengalaman kerja di Transjakarta ya kan. Jadi buat kalian yang mau masuk PT Transportasi Jakarta, kalian bisa tonton video ini, atau mantan-mantan yang pernah kerja di PT Transportasi Jakarta, kita sama-sama pernah mengalami hal tersebut gitu loh. Oke, sekian video dari gua, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Karena apa? Karena gue cuma manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan meme. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.